Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini izinkan saya untuk boleh berbagi share kesaksian hidup saya sebelum saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku, hari ini sebelum saya berbagi kesaksian, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur buat cinta kasih dan anugerah keselamatan yang Kau nyatakan bagi setiap kami, hingga kami boleh ada pada saat hari ini Tuhan. Dan hari ini hamba-Mu mau berbagi kesaksian pengalaman hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati dan telinga hamba-Mu. Engkau tahu hamba-Mu terbatas dan tidak ada apa-apanya, tapi kami percaya Engkau Allah yang dimuliakan lewat kesaksian hidup hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku, hari ini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Leni Marlina Tambunan. Ya, saya percaya ya statement keterbukaan adalah awal pemulihan. Keterbukaan adalah awal kesembuhan, bukan hal yang memalukan. Jadi Bapak Ibu, di sini saya menyaksikan di mana Bapak Ibu, saya adalah hidup dari latar belakang ya. Saya hidup dari latar belakang keluarga yang percaya ya Tuhan Yesus, tapi yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Ya, kami menjadi Kristen itu karena opung kami, ya nenek moyang kami memang dari dulunya Kristen, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi di dalam kehidupan keluarga kami itu, hal berdoa, ibadah, bahkan mengikuti kegiatan-kegiatan rohani itu tidaklah menjadi yang paling utama. Ya, itu tidak menjadi penting. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, ya saya lahir dari keluarga besar. Saya lahir dari keluarga besar. Saya anak nomor 2 dari 6 bersaudara. Puji Tuhannya sejak kecil saya memang setia untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rohani. Ya, mengikuti ibadah, mengikuti kebaktian, suka berdoa, suka beribadah, dan mengikuti kegiatan-kegiatan rohani. Hingga sampai dewasa saya juga menikah, tetap setia di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan rohani Bapak Ibu. Ya, sekalipun mungkin banyak ya sering jatuh dan bangun karena saya melakukannya karena atas diri sendiri, keinginan diri sendiri, ya yang dimana tidak ada dukungan dari keluarga atau orang-orang di sekitar. Jadi Bapak Ibu, ketika saya menikah, kami dipercayakan 2 orang anak laki-laki, dan pada suatu waktu anak kami yang nomor 2 ya dia jatuh sakit, dan sakitnya tidak kunjung sembuh-sembuh. Kami sudah coba bawa berobat ke satu dokter, ke dokter yang lain, ternyata anak kami tidak mengalami perubahan. Yang anehnya adalah anak kami ketika dia setiap tengah malam dia suka menangis ya, sampai pagi hari baru bisa tidur tenang. Dan maaf, kotorannya sangat berbau busuk. Bapak Ibu, karena anak kami tidak kunjung sembuh, ya orang tua keluarga terdekat kami menyarankan kami supaya membawa anak kami coba berziarah. Karena apa? Mungkin dia rindu sama opungnya, itu kata keluarga. Jadi karena kebetulan opungnya berapa bulan yang lalu baru meninggal. Jadi kami bawalah anak kami untuk berziarah Bapak Ibu yang terkasih. Bahkan keluarga menyarankan supaya bawa tanah kuburannya, supaya nanti tanah kuburan itu boleh ditaruh di tempat di setiap pintu-pintu, di sudut pintu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, tanpa sadar kami melakukan hal itu. Bapak Ibu, apakah anak kami akan sembuh? Ternyata tidak Bapak Ibu yang terkasih ya. Setelah kami bawa ziarah, anak kami tidak mengalami kesembuhan apa-apa, dan badannya semakin hari semakin kurus ya, semakin lemah dan cukup memprihatinkan. Hingga suatu ketika ada tetangga jauh juga datang berkunjung ya, melihat kondisi anak kami sangat begitu perhatian ya, memperhatinkan.
Hingga akhirnya dia menyarankan bahwa ada seorang nenek tukang kusut. Nanti dia mengusut dan dia akan mengetahui anakmu kenapa seperti ini. Bapak Ibu, saya bertanya, apakah dia dukun? Kalau dukun saya tidak mau, ya. Jadi biarlah obat dokter saja yang menyembuhkannya. Itu yang saya katakan. Akhirnya anak kami bawa juga habis obatnya, kami bawa juga berobat ke tempat lain, ternyata tidak mengalami kesembuhan apa-apa, justru semakin mengkhawatirkan Bapak Ibu yang terkasih, ya. Jadi akhirnya kami bersama dengan suami, ya, kami sepakat dan di dalam kami juga berdoa, dan dalam hati doa kami berkata, mungkin ini jalan Tuhan, ini jalan supaya anak kami sembuh. Hingga akhirnya kami membawa anak kami tersebut ke tempat nenek yang ditujukan. Bapak Ibu, ketika kami sampai rumah nenek tersebut, anak kami dikusut dan saya bertanya kepada nenek tersebut, ya, anak saya kenapa, Nek? Saya cerita setiap malam dia sering, ya, dia hampir setiap malam dia menangis. Saya cerita tentang anak saya ini yang sudah berapa lama sakit dan kami sudah melakukan berbagai cara. Nenek tersebut bukan langsung menjawab, Bapak Ibu yang terkasih. Dia malah justru bertanya, kamu agama apa? Saya bilang, saya Kristen, Nek. Kenapa? Oh, dia lanjutkan mengusuk anak saya. Dia tidak langsung menjawab. Kemudian saya mendesak nenek tersebut, Nek, ceritalah anak saya kenapa, ya. Kemudian dia bilang, biasanya kalau orang Kristen itu susah untuk percaya atau tidak percaya tentang hal ini. Ya, akhirnya karena dia melihat saya begitu antusias ingin tahu kenapa anak saya, hingga akhirnya dia menceritakan bahwa anak kami tersebut kena palasik, ya. Saya bilang bahwa anak saya sudah tumbuh gigi, kenapa bisa kena plastik? Dia bilang bahwa plastik itu ada 3 jenis. Dia plastik waktu dalam kandungan, plastik dalam waktu sebelum tumbuh gigi, plastik selama di bawah usia 5 tahun, selama ubun-ubunnya masih lembek. Jadi Bapak Ibu, ternyata anak saya terkena plastik yang ketiga, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, ya, setelah pulang dari situ memang anak saya beransur-ansur, dia mulai mau makan, dia mulai mau bermain, ya, mulai semangat lagi. Memang anak kami tengah malam itu tidak menangis lagi karena nenek itu cerita katanya dia akan membersihkan rumah kami itu lewat cara dia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, singkat cerita, Bapak Ibu, yang anehnya anak kami itu, ya, dalam sebulan itu ada 2 atau 3 kali kami harus ke rumah nenek tersebut, ya. Dia sakit, Bapak Ibu. Kalau hanya kami bawa ke dokter, ke tempat dia berobat, anak kami tidak mengalami kesembuhan, ya. Tapi kalau kami bawa, setelah ke dokter kami bawa berkusut, dia kembali bersemangat, dia kembali mau makan, dia kembali mau bermain. Dan itu terjadi berulang-ulang kali sampai ada mungkin 1 tahun lebih, Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan sayang sama kami. Saya percaya Tuhan sayang sama kami. Sekalipun kami menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, ya, waktu itu kami tidak mengerti bahwa kami sedang menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Tapi dia tidak membiarkan kami larut di dalam keterikatan dosa itu. Keterikatan kutuk dosa, kutuk perdukunan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, setelah itu Tuhan mengutus hambanya datang ke rumah kami, ya. Dia lewat menjangkau jiwa-jiwa itu lewat sekolah anak-anak, ya, yang dimana anak-anak tersebut harus memenuhi syarat supaya boleh masuk ke sekolah tersebut. Sekolah itu di bawah naungan gereja. Di situ saya sangat tertarik karena melihat kondisi anak saya yang pernah mengalami penyakit, ya, mengalami sakit yang aneh. Jadi akhirnya, ya, anak saya mengikuti kegiatan rohani, ya, di sekolah tersebut. Awalnya dia senang, dia banyak teman, dia senang bernyanyi, berdoa. Tidak lama kemudian Bapak Ibu, mungkin 2-3 bulan, ya, dia hanya sebentar, ya, suatu ketika dia berontak, dia marah, dia katakan bahwa dia tidak mau sekolah di situ lagi. Dia nangis, dia berontak, Bapak Ibu. Dia berkata sia-sia ketika kita memaksa dia untuk sekolah. Ketika kita tanya dia baik-baik, dia bilang, aku tidak mau sekolah di situ. Aku tidak mau di sekolah situ. Hingga akhirnya suami saya bilang, kami sering jadinya berdebat karena setiap mengantar anak kami ini, kami selalu mau bertengkar, Bapak Ibu. Hingga akhirnya anak kami
mau didaftar di sekolah tempat yang lain. Tapi hati saya berkata lain, Bapak Ibu. Saya rindu anak saya tetap di situ. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika anak saya juga berulang-ulang kami bujuk tidak, dia mau. Akhirnya Bapak Ibu, saya pergi ke kantor menghadap kepala sekolah. Ya kebetulan dia mentor di sekolah itu. Saya ceritakan keadaan anak saya, dan saya ceritakan dulu dia pernah sakit, Bapak Ibu, hingga singkat cerita Bapak Ibu, dia berkata bahwa anak ibu mengalami keterikatan roh jahat. Jujur di situ saya sangat terkejut, Bapak Ibu yang terkasih ya. Saya bilang, anak saya sudah sembuh, Dok. Bu, saya bilang, tidak. Roh jahat satu lepas, tapi roh jahat yang baru mengikat anak ibu. Ibu, kalau anak ibu tidak sembuh, dia akan menjadi anak yang pemberontak. Dia akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan, firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di situ saya hancur hati, Bapak Ibu. Saya bilang, bagaimana anak saya supaya sembuh, supaya dia tidak mengalami keterikatan roh jahat lagi. Imanmu yang menyelamatkanmu. Dia bagikan firman, Bapak Ibu. Kita boleh baca satu firman Tuhan ya. Dan diambil dari Matius 17 ayat 20. Ia berkata, inilah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu, saya benar-benar terpukul. Saya dengan hati yang hancur datang kepada Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan. Saya berkata kepada diri saya, Tuhan, di mana iman saya? Di mana iman saya selama ini? Bertahun-tahun saya percaya kepadamu, Tuhan. Tapi ternyata aku tidak punya iman ketika anakku sakit. Aku sudah menyimpang dari jalan-jalanmu, aku sudah menduakanmu. Di situ saya sangat hati yang hancur datang kepada Tuhan, meminta pengampunan. Ibu bilang, hamba Tuhan berkata, imanmu yang menyelamatkan anakmu. Jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau dapat memerintahkan gunung itu untuk pindah. Demikianlah, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, anakmu pasti sembuh. Saya menangis pada Tuhan dengan hati yang hancur. Saya datang kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Ternyata aku selama ini tidak punya iman. Setelah itu saya didoakan. Tidak berapa lama kemudian hamba Tuhan bersama teman-teman yang lain datang berdoa, mendoakan rumah kami. Ya, saya mengeluarkan semua yang pernah saya beri kepada anak saya. Bilis, kunyit, dan tanah kuburan saya beri. Dan mereka berdoa dan semuanya dibakar. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, anak kami mengalami kesembuhan. Dia mulai baik ke sekolah, dia mulai mau bermain, dan tidak sakit-sakitan lagi. Sungguh Tuhan Allah yang luar biasa. Percaya Bapak Ibu, ya, jika ada di antara kita mengalami pengalaman seperti yang saya alami, percaya datang kepada Tuhan. Percaya dengan iman. Tuhan berkata, Tuhan datang bukan untuk menghakimi, tapi Dia beri pengampunan supaya kita bertobat dari jalan-jalan yang salah. Jadi Bapak Ibu, itulah yang saya alami. Jadi mari miliki iman. Ketika kita miliki iman sebesar biji sesawi, apapun yang kita perintahkan, apapun yang kita rindukan, apapun yang kita harapkan, Tuhan sanggup berperkara di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Terima kasih. Demikianlah kesaksian saya. Semoga kiranya menjadi berkat bagi setiap kita yang boleh menonton video ini. Sebelumnya kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur. Biarlah Tuhan buat kesaksian hari ini Tuhan boleh membangkitkan iman setiap kami, iman percaya kami. Semakin kami teguh
berpegang kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Nyatakan kuasa kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup kami adalah seturut dengan firman-Mu. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau Allah kami hidup. Haleluya. Amin. Salam.